Halo guys, kembali lagi bersama Salif Auto. Di samping saya sudah ada sebuah mobil SUV premium dari BMW yang harganya nggak sampai 1 miliar. Dan ini adalah BMW iX1 eDrive 20 M Sport. Oke, untuk bagian eksterior depan, saya akan mau bahas pada bagian grill ya, karena ini yang paling kelihatan nih untuk perbedaan antara yang versi listrik dan juga yang biasa. Itu adalah untuk grillnya dia ini nggak bolong ya, jadi kayak cuma ada corak-corak aja nih. Nah, lalu di tengahnya ini ada kotak, ini adalah untuk sensornya ya, sensor ADAS. Lalu di sini juga ada kamera. Nah, untuk ciri khas dari sebuah BMW, antara listrik ataupun yang enggak tuh di logonya. Kalau yang listrik tuh dia ada kayak lingkaran birunya gitu. Lalu untuk lampunya dia sudah menggunakan adaptive LED headlight. Jadi udah full LED semua ya. Nah, karena BMW iX1 ini adalah yang tipe M Sport, jadi itu ada perbedaannya pada bagian bumper bawahnya. Ini grill bawahnya dia berbeda ya. Jadi dia kesannya tuh lebih sporty, lebih tajam-tajam begini. Dan untuk perbedaan M Sportnya itu peleknya juga nih. Peleknya dia menggunakan ring 19 dual tone. Ini juga ada logo M-nya ya di sini ya. Dan untuk logo BMW-nya birunya juga ada biru-birunya. Nah, di sini juga ada logo M-nya ya, M Sport. Lalu untuk perbedaan bagian M Sportnya adalah bagian side skirtnya. Di sini ada kesan ada aksen-aksen hitam gini, jadi lebih sporty gitu kali ya. Nah, yang saya suka dari X1 ini itu adalah pada bagian handle ya, karena handle-nya dia ini rata, jadi itu dia masuk ke dalam ya, kayak gini. Oke, sekarang saya akan membahas bagian eksterior belakang dari iX1 ini. Sebenarnya untuk overall iX1 ini tuh dia masih mirip-mirip ya dengan X1 biasa. Tapi yang beda itu pertama pada bagian emblem ya. Di sini ada tambahan logo I, jadi iX1. Lalu di sini juga ada emblemnya eDrive 20. Nah, lalu di sini untuk logonya juga yang pasti berbeda. Di sini ada aksen birunya di pinggirnya. Lalu untuk bagian M Sportnya itu adalah pada bagian bumper belakangnya. Dia sudah ada rear diffuser, jadi kesannya dia lebih sporty aja untuk sebuah X1 ini ya. Oke. Saya akan membahas ke bagian bagasinya. Di sini dia sudah ada kick sensor. Kita cobain ya. Nah, lihat ya. Dia bisa terbuka. Oke, untuk bagian bagasi, iX1 ini dapat menampung hingga 490 liter. Dan di bawah sini juga ada untuk kayak space tambahan ya. Jadi sebenarnya isinya ada kayak cajaran emergency, ada segitiga pengaman, dan ada first aid kit juga ya. Di sini ada, ini first aid-nya. Sini cajarannya. Dan BTW ini sebenarnya bisa dilipat lagi. Jadi kalau butuh space lebih besar tuh bisa dilipat, jadi punya space-nya bisa lebih gede. Oke, sekarang kayaknya saya akan membahas ke bagian interiornya dari X1 ini ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling saya tunggu dari sebuah interior dari BMW X1 ini. Pertama yang saya mau bahas tuh yang paling unik ya, mungkin jarang ada di mobil lain, itu adalah pada bagian armrest ya, karena dia ini namanya tuh floating armrest. Sebenarnya kalau dari sini nggak begitu kelihatan ya. Kalau dari sini dia floating, jadi nggak ada penyangganya. Nah, yang saya mau bahas itu adalah pada bagian transmisinya. Tuas transmisinya dia gunakan rocker switch button. Jadi ini kayak model baru dari BMW. Karena kan sebelumnya itu kan BMW pakai tuasnya kan kayak tuas ke atas gini ya. Sekarang dia pakai yang baru, lebih simple modelnya. Di sini ada D, N, R biasa, lalu ada tombol P-nya, tombol parking brake-nya sudah tombol. Di sini ada untuk volume ya di sini ya. Lalu di sini ada start stop. Jadi kalau mau mulai mobilnya pakai pencet start stop. Di sini ada tombol hazardnya. Oke, lalu nah kalau mau ngebuka dia ini dipencet ya. Terus dibuka begini. Oke. Setirnya saya suka, keren, modelnya sport banget. Lalu di sini ada tombol boost nih. Jadi boost ini tuh jadi kalau kita pakai lagi mode sport, jadi ada boost 10 detik. Jadi ini kayak semacam Formula E ya, boost mode ya. Jadi ada waktunya sekitar 10 detik, dia bakal tenaganya lebih kencang. Lalu untuk bagian tombol-tombol di setirnya ada banyak ya. Ada untuk angkat telepon, ada untuk ngatur head unit. Lalu ada juga ini adalah untuk settingan cruise control. Di sini untuk bagian speaker dia sudah menggunakan Harman Kardon. Lalu di sini, nah ini yang keren, dia juga ada panoramic roof dan juga ada sunroof. Jadi bisa kebuka dan juga kacanya pun juga bisa dibuka. Lalu yang saya suka juga nih ada ambient light-nya. Jadi kalau lagi malam, lagi gelap tuh keren ya kelihatannya ya. Apalagi ya untuk seatnya dia sudah elektrik, sudah maju mundur, udah naik turun. Di sini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Dari sini juga ada 2 buah cup holder di tengah, dan juga ada mungkin ini bisa nampung 4 botol kali ya untuk bagian pintunya. Oke.
Mungkin itu aja ya untuk bagian interior. Oke, sekarang saya mau bahas ke fitur-fitur yang ada di head unit ini. Oke, sekarang saya akan membahas bagian fitur-fitur di head unitnya. Nah, pertama yang saya mau bahas adalah pada bagian mode-mode berkendara ya, karena diatur di layarnya. Pertama kita pencet dulu, ada tombol My Modes. Oke. Nah, langsung keluar nih. Di sini ada beberapa fitur, ada beberapa mode. Saya akan mau bahas satu-satu. Pertama untuk personal. Personal ini dia itu kayak, jadi tuh kayak mode berkendaranya santai ya. Jadi kayak normal mode lah. Lalu selain personal ada sport. Nah ini nih, sport ini deh yang kenceng. Tadi saya udah sempet tes, wah bener-bener lumayan menarik banget ya. Nah untuk bagian sportnya, ini bisa pakai boost mode. Kayak tadi udah saya jelasin, jadi ketika lagi mode sport, kita pencet. Nanti kayak ada waktu 10 detik kayak lebih kenceng ya, tenaga ekstra gitu ya. Kayak Formula E gitu loh. Di sini ada mode efisien ini kayak eco mode. Dan ini juga ada fitur max range. Jadi kita bisa atur max range-nya berapa nih. Jadi sehingga kita bisa menaikkan jarak tempuhnya ya. Nah, BTW jarak tempuhnya ini dia 470 ya. Saya belum bahas tadi. 470 km. Lalu di sampingnya juga ada ekspresif. Jadi ini sebenarnya untuk kayak apa ya? Suasana, lebih ke suasana interior aja sih untuk selebihnya. Ada ekspresif. Lalu ada digital, ada relax. Relax ini dia jadi mungkin lebih relax ya. Atasnya dia jadi tutup. Tapi sebenarnya ya nggak begitu ada perubahan sih. Ini aja lagi. Apa? Oke. Ada digital art di sini jadi, nah ini jadi kayak warna ambient lightnya berubah nih ya, warna ungu-ungu gini, dan untuk speedometer dia juga berubah. Lalu ada silent. Nah ini silent ini dia itu bener-bener kayak, jadi interior silent, jadi speaker nggak bisa nyala. Lalu sunroof tertutup otomatis ya. Jadi bener-bener buat kalian yang introvert nih boleh nih pakai yang mode silent nih. Jadi bener-bener di dalam tertutup banget. Oke, setelah dari mode ada untuk kita lihat di sini. Nah, untuk di sini juga sudah dilengkapi ya dengan Apple CarPlay dan juga ada Android Auto. Nah, lalu di sini juga ada ini nih, fitur yang namanya Parking Assistance. Jadi di sini dia bisa ngebantu kita parkir. Jadi udah otomatis ya. Jadi kita tinggal nyari spot parkir yang kosong, nanti akan dideteksi oleh BMW ini dan kita bisa langsung aja nih liatin mobilnya sambil parkir sendiri ya. Jadi buat kalian yang skill parkirnya belum terlalu jago nih, bisa terbantu ya dengan fitur ini. Ada satu fitur juga yang keren, itu adalah ada pop-up display. Jadi ini enak banget. Jadi sebagai driver fokus kita tetap ke jalan ya. Jadi gak usah nengok-nengok ke bawah, kan kadang kan bisa mengganggu pandangan ya. Jadi masih enak kita ngeliat ke depan tuh, ada di situ. Oke, sekarang untuk bagian interior belakang, tinggi saya 170 cm. Dan untuk legroom, ini masih luas, masih enak banget ya. Masih ada sejengkal kurang dikit lah. Nah, untuk bagian headroom dia masih ada sejengkal. Nah, lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan armrest yang sudah ada 2 buah cup holder. Lalu di pintu ini juga ada cup holder, dan ini ya sekiranya bisa naruh 3 botol bisa nih ya. Lalu di tengah dia juga ada 2 buah kisi-kisi AC dan juga ada 2 buah colokan Type-C charger. Udah sih ya itu aja ya. Dan di sini juga sunroofnya kan sampai ke belakang, jadi enak ya, bisa adem gitu kalau lagi cuacanya lagi enak, nggak panas. Di sini juga ada speaker Harman Kardon ya, ada 2 di sini di belakang. Dan sebenarnya udah ya, itu aja yang bisa dibahas dari belakang. Nah, karena ini versi listrik, jadi tuh pas duduk tuh kaki tuh kesannya kayak agak naik ya, karena kan di sini ada baterai. Jadi posisi kakinya dia agak lebih naik. Oke, udah itu aja bagian belakang. Oke, sekian video saya hari ini yang mereview sebuah BMW iX1 eDrive 20 yang merupakan mobil BMW terbaru yang harganya nggak sampai 1 miliar. Nah, bagi kalian yang tertarik pengen punya mobil ini atau pengen nanya-nanya dulu nih atau pengen test drive, langsung aja hubungi nomor di bawah atau bisa datang di dealer BMW Tunas Hayam Huruf. Oke, dan sekian, terima kasih.